Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsad Asnawi dengan NIM 19010-287 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan saya tentang permainan budaya Sunda, yaitu tentang ucing sumput. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu UTS PGSD Unpar mata kuliah permainan budaya Sunda semester gasal 2021 dengan dosen pengampu Haji Agus Ahmad Waki MSN dan Yudhistia Rezki Firdaus SPD MSN. Nah, saya akan mempresentasikan dari peta konsep ini. Yang pertama ada pengenalan permainan, cara bermain, latar belakang, nilai permainan, dan nilai edukasi permainan. Kemudian yang pertama yaitu pengenalan permainan. Nama permainan yaitu ucing sumput. Perlengkapan minimal lebih dari 2 orang. Ada tempat bermain, kemudian tempatnya tempat sekat, pohon, tembok, dan labirin. Nah, itu gambar dari orang yang sedang melakukan sembunyi, ya. Itu foto saya sendiri, praktik. Kemudian kedua, cara bermain. Sudah tahu kan bagaimana cara bermain petak umpet? Ya, aturan permainan yang kami gunakan waktu itu juga hampir sama dengan aturan permainan petak umpet yang berlaku sekarang. Pertama, semua pemain hobi pasuit untuk menentukan siapa pemain yang menjadi kucing. Tapi kami mempunyai cara sendiri dalam menentukan siapa yang jadi kucing. Caranya, semua pemain membentuk posisi berdiri melingkar dengan menjulurkan tangan yang terkepal ke tengah lingkaran. Lalu salah seorang dari kami menyentuh satu persatu kepalan tangan permainan secara berurutan berputar searah jarum jam sambil menyanyikan lagu Datitut. Nah, kemudian saat kucing sudah ditentukan, pemain yang jadi kucing harus mengpen atau tutup mata sambil menghitung 1-10 dalam bahasa Sunda, ya. Kemudian sang kucing harus mencari dan menemukan teman-temannya yang ngumpet sambil menjaga butul. Butul adalah semacam patok yang menjadi tempat tumpuan sang kucing. Patok ini bisa berupa tiang pohon, tembok yang diberi tanda, atau bisa juga berupa batu yang bisa diinjak. Ketika sang kucing melihat atau menemukan salah satu teman yang ngumpet tadi, kucing harus langsung mengucapkan hong. Nah, itu ketika ada teman atau teman yang sedang bersembunyi, kemudian si kucing melihat teman tersebut sedang bersembunyi, langsung dihongkan, ya, langsung menyentuh temboknya. Nah, kemudian 3, latar belakang. Permainan petak umpet atau dikenal juga sebagai ucing sumput di daerah Jawa Barat merupakan permainan yang pada dasarnya adalah permainan bersembunyi yang membuat anak aktif bergerak sehingga dapat memberikan manfaat pada tubuh. Menurut Eis Kurniati, permainan ucing sumput dapat dimainkan secara ramai-ramai dengan minimal jumlah pemain, ini 2 orang. Setiap memiliki etnis masing-masing yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Begitu pula dengan daerah Jawa Barat. Pada daerah Jawa Barat, etnis yang menduduki daerah ini adalah etnis Sunda. Etnis merupakan suatu kelompok sosial yang membuat orang berada di dalam kelompok tersebut, menumbuhkan dan memiliki rasa kekeluargaan dengan orang-orang yang berada di kelompok yang sama dengannya. Abdillah. Pada daerah Sumedang yang umumnya dihuni oleh orang-orang Sunda, orang-orang tersebut memiliki nenek moyang yang sama dengan penduduk negara Cina, Malaysia, dan Filipina. Nah, kemudian animasi adalah kumpulan dari gambar-gambar yang disatukan secara berlanjut sehingga kumpulan-kumpulan gambar tersebut membentuk suatu ilusi optik yang memperlihatkan kumpulan gambar tersebut seakan bergerak, ya. Kemudian ada 2, cara bermain. Yang keempat, permainan ini sangatlah menyenangkan. Ini detail permainan, ya, bagi kalangan anak-anak karena memiliki kekhasan dalam bermain serta tidak jenuh dan sedikit berolahraga, yaitu lari. Kelebihan dari permainan ini juga dapat melatih panca indera, melatih keterampilan dan kecepatan bergerak, melatih rasa setia kawan dan saling tolong menolong. Permainan ini masih digemari anak saya sekarang, anak zaman sekarang maksudnya, ya. Kemudian awal permainan dimulai dengan home pipa sampai habis dan tinggal 2 orang saja. Setelah tinggal 2 orang, maka masing-masing melakukan sweet dan yang kalah menjadi kucing. Si kucing sumput menutup mata atau menempel pada salah satu tembok, pohon, tiang,
lain. Sebagai sarana pentingnya, si kucing menghitung 1 sampai 10 atau lebih sesuai perjanjian ya. Maka semua anggota harus berlari mencari persembunyiannya. Setelah hitungannya berakhir, maka si kucing mulai mencari teman yang bersembunyi sampai menemukan total anggota yang bersembunyi. Kemudian 5 adalah edukasi. Yang pertama yaitu menambah kejujuran anak. Nah, sangat penting itu kejujurannya. Kemudian 2, membuat anak menjadi ceria dan bebas pikiran. Kemudian yang ketiga, membuat imun tubuh menjadi kuat karena ada sedikit olahraga lari. Kemudian yang keempat, menambah ketangkasan dan ketelitian anak saat bermain. Dan kelima, melatih kesabaran ketika mencari teman yang ngumpet saat bermain, yaitu merupakan nilai pendidikannya. Jadi setiap permainan itu pasti ada nilai-nilai pendidikan atau nilai moral, nilai norma ya, karena di dalamnya terdapat suatu amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh yang yang melatar belakangi adanya permainan tersebut. Kemudian ini ada dokumentasi foto dan video. Ini foto saya sendiri sama adik saya. Nah, ini ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi. Mengingatkan cara bermain dari kucing suku ya bersama saya. Abi Syafrin SD. Sebelum itu mulai kita harus membuka dulu ya. Siapa yang akan kucing dan siapa yang akan bersembunyi. Oke. Nah, yang tangannya di atas berarti harus nyumput ya, harus bersembunyi. Dan yang tangannya ini berarti dia mengunci. Itu 1 sampai 10 ya. Nah, ini adik saya sebagai kucing dan saya bersembunyi. Nah, setelah nanti saya ketemu, nanti akan dihongkan oleh adik saya. Tapi ini videonya hanya sedikit ya, karena mungkin kapasitas HP saya kurang besar ya, sehingga harus sedikit videonya. Nah, jadi setelah adik saya menemukan saya, langsung dihongkan. Nah, saya yang dihongkan akan menjadi kucingnya karena sudah ketemu. Nah, jadi semua orang yang ikutan pada kucing suput ini, setiap orang yang ketemu itu akan dieliminasi ya teman-teman. Kemudian ini simpulannya. Jadi intinya permainan ini adalah jika si kucing menemukan temannya, ia akan menyebut nama temannya sambil menyentuh inglo atau bon atau hong. Kalau di daerah saya hong ya. Apabila hanya meneriakkan temannya saja, maka si kucing dianggap kalah dan mengulang permainan dari awal. Hal yang seru adalah pada saat si kucing bergerilya menemukan teman-temannya yang bersembunyi, salah satu anak yang statusnya masih sebagai target operasi atau belum ditemukan dapat mengendap-endap menuju hong. Jika berhasil menyentuhnya, nah, semua teman-teman yang sebelumnya telah ditemukan oleh si kucing dibebaskan, alias Sandra. Si kucing dianggap tidak pernah ditemukan, sehingga si kucing harus kembali menghitung dan mengulang permainan dari awal. Kemudian permainan selesai setelah semua teman ditemukan. Orang yang pertama ditemukan yang menjadi kucing berikutnya. Ada satu istilah lagi dalam permainan ini, yaitu kebakaran. Yang dimaksud di sini adalah bila teman kucing yang bersembunyi ketahuan oleh si kucing disebabkan diberitahu oleh teman kucing yang telah ditemukan lebih dulu dari persembunyiannya. Permainan ini bisa melatih anak beradu kecerdasan, kecermatan, kejelian. Anak-anak berlatih berpikir mencari tempat yang tepat untuk bersembunyi dan bagaimana cara bersembunyi untuk menghindar dari orang yang mencarinya. Permainan ini juga menjadi anak lebih kuat dan tangkas secara fisik. Selain itu memberikan pendidikan pada anak untuk bermain